Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurhalisa Chamari, mahasiswa dari Universitas Khairul Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dengan NPM 0227241130. Teman-teman, dalam video ini saya akan membahas materi tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Ada beberapa materi yang akan saya bahas. Pertama tentang pengertian keuangan syariah, prinsip-prinsip dasar, perbedaan dengan sistem konvensional, hingga tantangan, regulasi, dan penerapan teknologi modern. Saya harap dalam penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami bagaimana sistem keuangan syariah dapat menjadi solusi keuangan yang adil, beretika, dan berkelanjutan. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Sebelum kita masuk ke teori dan praktiknya, penting bagi kita untuk memahami dulu konsep dasar dari keuangan syariah itu sendiri. Keuangan syariah dapat diartikan sebagai sistem keuangan yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum Islam, di mana setiap transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Namun, keuangan syariah tidak hanya tentang menghindari dari yang haram. Lebih dari itu, sistem ini juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan umat. Artinya, keuangan syariah menekankan prinsip transparansi, tolong-menolong, saling tolong-menolong, dan tanggung jawab sosial. Misalnya dalam keuangan syariah tuh ketika seseorang meminjam dana untuk usaha, hubungan antara bank dan nasabah bukanlah hubungan kreditur dan debitur semata, melainkan mitra usaha yang saling berbagi hasil dan resiko. Ini berbeda jauh dari keuangan konvensional, di mana bunga menjadi sumber keuntungan utama bank, tanpa memperhatikan kondisi usaha nasabah di tengah tantangan krisis finansial, ketimpangan ekonomi, dan praktik spekulasi berlebihan. Keuangan syariah justru hadir dengan sistem yang lebih stabil, realistis, dan beretika. Dengan dasar inilah kita akan masuk prinsip dasar keuangan syariah. Ada 3 prinsip utama yang menjadi landasan sistem keuangan syariah. Kita masuk yang pertama, yaitu larangan riba. Teman-teman yang nonton ini pasti so terasing lagi dengan kata riba. Mungkin tuh kebanyakan orang tuh tahu riba, tapi tak tahu apa itu riba. Jadi kita akan bahas di sini. Riba atau bunga secara bahasa berarti tambahan atau peningkatan. Dalam konteks ekonomi Islam, riba adalah penambahan nilai atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi keuangan tanpa adanya usaha nyata atau pertukaran yang setara. Dengan kata lain, riba adalah pengambilan tambahan dan pokok dari pokok modal secara batil tanpa transaksi pengganti yang dibenarkan syariah. Riba dilarang karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Al-Quran secara tegas mengharamkan riba, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi riba itu tidak baik ya teman-teman. Contoh riba di sini tuh misalnya seseorang meminjam uang sebesar 10 juta rupiah dari bank dengan bunga 10% per tahun, maka peminjam harus membayar kembali sebesar 11 juta rupiah dalam 1 tahun. Nah, tambahan 1 juta itulah yang dinamakan sebagai riba. Kita masuk ke larangan yang kedua, yaitu gharar. Gharar adalah ketidakpastian, ketidakjelasan, atau resiko dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga dilarang dalam ekonomi syariah karena mengandung unsur penipuan atau perjudian. Gharar dilarang karena dapat menyebabkan kerugian atau penipuan bagi salah satu pihak.
Dalam ekonomi syariah, kontrak dan transaksi harus jelas dan pasti untuk semua pihak yang terlibat. Yang ketiga adalah larangan maisir. Maisir adalah istilah dalam bentuk bank syariah untuk perjudian atau transaksi spekulatif yang dilarang karena didasarkan pada untung-untungan, di mana keuntungan diperoleh dari pihak lain yang kalah tanpa adanya usaha produktif yang jelas. Ini termasuk sebagai praktik seperti taruhan lotre dan permainan yang hasilnya ditentukan oleh nasib dan bukan oleh keterampilan atau usaha. Teman-teman, kita masuk ke perbedaan keuangan syariah dengan keuangan konvensional. Dalam keuangan konvensional, keuntungan sering didapati dari bunga pinjaman. Namun, dalam keuangan syariah, keuntungan berasal dari hasil kerjasama, investasi, dan pembagian risiko. Dengan demikian, baik pemodal maupun pengelola sama-sama menanggung risiko dan berbagi hasil secara adil. Sistem ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kejujuran dalam setiap transaksi. Contohnya tuh gini, kalau kamu buka tabungan di bank konvensional, kamu bakal dapat bunga tetap tiap bulan. Walaupun bank itu rugi, tapi di bank syariah, kalau kamu simpan uang lewat akad mudharabah, maka hasil yang kamu dapat tergantung dari laba usaha bank. Kalau untung, kamu dapat bagi hasil, kalau rugi ya ikut tanggung juga proporsional. Menariknya, ini bikin sistemnya lebih adil dan realistis karena di dunia bisnis gak ada jaminan untuk terus mendapatkan keuntungan kan teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke instrumen keuangan syariah. Instrumen utama yaitu mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Dalam praktiknya terdapat beberapa instrumen, yaitu yang tadi beberapa saya sebutkan tadi ada 3. Yang pertama itu mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Misalnya, bank syariah memberikan modal kepada pengusaha kecil untuk menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai rasio yang disepakati, misalnya 60 dibagi 4. Sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali karena kelalaian pengelola. Yang kedua, musyarakah, yaitu kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal. Misalnya bank syariah dan pengembangan properti bekerja sama dalam proyek pembangunan rumah. Modal dan keuntungan dibagi sesuai kontribusi. Yang ketiga, ijarah, yaitu ikat sewa menyewa seperti leasing dalam sistem syariah. Misalnya bank menawarkan alat berat kepada kontraktor untuk proyek selama 1 tahun. Nasabah membayar biaya sewa tetap dan pada akhir kontrak alat dikembalikan. Jika ingin memiliki, dapat digunakan akad ijarah, mutayyah, mutala, atau sewa dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa. Ketiga instrumen ini menunjukkan nilai keadilan dan kemitraan dalam keuangan Islam. Tentang instrumen keuangan syariah, alias alat-alat yang digunakan dalam sistem keuangan Islam untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Ada beberapa instrumen utama yang sering banget dipakai baik di perbankan maupun di pasar modal syariah. Yang pertama itu sukuk atau Islami bond. Ini semacam obligasi syariah. Bedanya dengan obligasi konvensional, sukuk ini bukan surat utang, tapi sertifikat kepemilikan aset.
Jadi investor yang beli sukuk itu sebenarnya ikut punya bagian dari aset yang dibiayai. Misalnya proyek infrastruktur mau mau misalnya proyek infrastruktur atau properti. Keuntungannya bukan dari bunga, tapi dari imbal hasil yang dihasilkan oleh aset tersebut. Yang kedua itu reksadana syariah atau Islami Mutual Fund. Ini mirip dengan reksadana biasa, tapi pengelolaannya harus sesuai prinsip syariah. Intinya, dana hanya diinvestasikan pada perusahaan yang halal. Gak boleh di industri yang mengandung riba, garar atau masyir seperti alkohol, judi atau bank konvensional. Yang ketiga, pasar modal syariah atau Islamic Capital Market. Pasar modal syariah menyediakan saham-saham yang terdaftar dalam daftar efek syariah yang terlibatkan oleh OJK. Jadi, investor bisa punya saham perusahaan yang halal secara syariah. Contohnya tuh saham dari sektor energi halal, farmasi, makanan halal dan sebagainya. Yang keempat, zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Nah, yang ini tuh unik. Dalam sistem keuangan Islam, instrumen sosial juga termasuk bagian penting. Dana zakat dan wakaf produktif bisa dikelola untuk memperdayakan ekonomi umat. Misalnya buat modal usaha kecil. Jadi ekonomi Islam tuh nggak cuma mikir produktif, tapi juga menerapkan kesejahteraan. Teman-teman, sekarang kita bahas tentang peran perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi nasional. Jadi bukan cuma soal layanan finansial, tapi juga kontribusinya ke masyarakat luas. Yang pertama itu mendorong keadilan ekonomi, karena sistemnya berbasis bagi hasil. Syariah mencegah adanya kesenjangan ekonomi. Semua pihak punya kesempatan yang sama untuk tumbuh, nggak cuma yang punya modal besar. Yang kedua itu mendukung sektor real. Transaksi di perbankan syariah selalu harus ada uh, underlying aset alias aset nyata. Jadi uang gak berputar di sektor spekulatif aja, tapi benar-benar dipakai buat kegiatan produktif seperti perdagangan, pertanian, dan UMKM. Yang ketiga itu meningkatkan inklusi keuangan. Banyak masyarakat yang yang dulu nggak pakai bank, yang dulu tuh terpakai bank karena khawatir riba. Sekarang bisa masuk lewat sistem syariah. Artinya perbankan syariah membantu memperluas akses masyarakat ke layanan keuangan yang halal. Yang keempat itu menjadi alternatif saat krisis. Ini menarik banget karena sistem syariah tidak berbasis bunga dan spekulasi tinggi. Ia cenderung lebih stabil saat krisis ekonomi. Buktinya pada krisis global tahun 2008, banyak bank syariah yang justru tetap bertahan dengan baik. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang perbankan syariah. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Produk-produknya meliputi tabungan syariah, deposito mudharabah, dan pembiayaan berbasis musyarakah. Melalui produk tersebut, masyarakat dapat mengelola keuangan tanpa harus terlibat dalam transaksi berbunga. Selain itu, bank syariah juga berperan dalam memberdayakan ekonomi umat melalui pembiayaan usaha kecil dan menengah. Tantangan dalam implementasi. Tantangan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dan dukungan regulasi. Walaupun potensinya besar, penerapan keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan.
Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep syariah, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Untuk mengatasinya, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat memahami manfaat sistem ini dan dapat menerapkannya dengan benar. Regulasi dan kebijakan. Regulasi yang kuat menjadi dasar penting dalam pengembangan keuangan syariah. Pemerintah dan otoritas keuangan harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sejalan dengan prinsip Islam. Dengan adanya kejelasan regulasi, kepercayaan masyarakat akan meningkat dan sistem keuangan syariah dapat tumbuh dengan stabil dan transparan. Peran teknologi. Perkembangan teknologi digital membawa pengaruh besar pada dunia keuangan syariah. Kini muncul Vincent Syariah, yaitu platform digital yang memfasilitasi transaksi sesuai prinsip Islam. Contohnya platform investasi syariah, pembiayaan mikro online, hingga dompet digital berbasis on syariah. Teknologi membuat layanan keuangan lebih mudah diakses, cepat, dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat. Studi kasus contoh sukses penerapan keuangan syariah, baik di dalam maupun luar negeri. Misalnya, lembaga keuangan mikro syariah yang membantu masyarakat kecil mendapatkan pembiayaan usaha tanpa bunga. Selain itu, investasi sosial berbasis syariah turut mendukung pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dampaknya sangat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dan fungsi keuangan syariah. Tujuan utama dari keuangan syariah adalah menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Jadi bukan cuma mengejar keuntungan materi, tapi juga memperhatikan aspek moral, sosial, dan spiritual. Kalau di sistem konvensional, orientasinya biasa profit oriented, sedangkan di sistem syariah itu flow oriented, mengejar keberkahan, bukan sekedar keuntungan. Selain itu, keuntungan syariah juga punya fungsi penting seperti menyediakan layanan keuangan yang halal dan etis, menghindari masyarakat dari praktik riba, mendorong investasi dari sektor real bukan spekulatif, dan yang terakhir mendistribusikan kekayaan secara lebih adil melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah. Jadi teman-teman, sistem ini tuh tak cuma urusan bisnis semata, tapi juga sarana ibadah, karena dengan menerapkan prinsip syariah, setiap transaksi bisa bernilai ibadah kalau dilakukan dengan jujur, adil, dan sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sederhananya tuh begini teman-teman. Misalnya ada pengusaha kecil yang butuh modal. Kalau di sistem konvensional, dia harus bayar bunga tinggi, bahkan kalau usahanya belum jalan. Tapi di sistem syariah, lewat akad mudharabah, bank bisa jadi mitra usaha, jadi untung untuk dibagi. Rugi juga ditanggung bersama. Nah, di sini tuh terlihat fungsi sosial dari keuangan syariah, yaitu memberdayakan masyarakat kecil bisa berkembang tanpa tercekik bunga. Peluang dan inovasi perbankan syariah di masa depan. Pertama tuh digitalisasi layanan syariah. Banyak bank syariah sekarang tuh punya aplikasi mobile banking halal dengan fitur zakat, infak, dan sedekah langsung dari HP. Jadi teknologi dan ibadah bisa jalan bareng.
Yang kedua, Vincent Syariah. Membantu masyarakat buat investasi halal dan mendanai UMKM. Semua transaksinya juga tidak diawasi DSN atau DSN MUI. Yang ketiga, Green Finance dan ESG Syariah. Dunia lagi menuju ekonomi hijau. Nah, Bank Syariah bisa ikut berperan lewat pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini berjalan banget dengan prinsip Islam yang menjaga Islam. Yang keempat, zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Nah, yang ini tuh unik. Dalam sistem keuangan Islam, instrumen sosial juga termasuk bagian penting. Dana zakat dan wakaf produktif bisa dikelola untuk memperdayakan ekonomi umat. Misalnya buat modal usaha kecil. Jadi ekonomi Islam tuh nggak cuma mikir produktif, tapi juga menerapkan kesejahteraan. Kita masuk ke perbankan syariah dalam pembangunan Islam. Perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi. Teman-teman, sekarang kita bahas tentang peran perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi nasional. Jadi bukan cuma soal layanan finansial, tapi juga kontribusinya ke masyarakat luas. Yang pertama itu mendorong keadilan ekonomi, karena sistemnya berbasis bagi hasil. Syariah mencegah adanya kesenjangan ekonomi. Semua pihak punya kesempatan yang sama untuk tumbuh, nggak cuma yang punya modal besar. Yang kedua itu mendukung sektor real. Transaksi di perbankan syariah selalu harus ada underlying aset alias aset nyata. Jadi uang gak berputar di sektor spekulatif aja, tapi benar-benar dipakai buat kegiatan produktif seperti perdagangan, pertanian, dan UMKM. Yang ketiga itu meningkatkan inklusi keuangan. Banyak masyarakat yang dulu nggak pakai bank, yang dulu tuh terpakai bank karena khawatir riba. Sekarang bisa masuk lewat sistem syariah. Artinya perbankan syariah membantu memperluas akses masyarakat ke layanan keuangan yang halal. Yang keempat itu menjadi alternatif saat krisis. Ini menarik banget karena sistem syariah tidak berbasis bunga dan spekulasi tinggi. Ia cenderung lebih stabil saat krisis ekonomi. Buktinya pada krisis global tahun 2008, banyak bank syariah yang justru tetap bertahan dengan baik. Kesimpulan dapat disimpulkan bahwa keuangan dan perbankan syariah adalah sistem keuangan yang beretika, adil, dan berkelanjutan. Dengan memahami prinsip dan praktiknya, kita tidak hanya bertransaksi secara finansial, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi yang lebih bermoral dan seimbang. Semoga materi ini menambah wawasan kita semua tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai Islam dalam bidang keuangan. Terima kasih dan tetap semangat belajar. Alhamdulillahirabbil alamin dengan pembahasan kita tentang teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang bagaimana sistem keuangan Islam dapat diterapkan secara adil, transparan, dan beretika. Teman-teman, jangan lupa untuk terus memperdalam ilmu pengetahuan karena pemahaman yang baik tentang ekonomi syariah akan membawa kita menuju kehidupan finansial yang lebih berkah dan seimbang. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa pada materi selanjutnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.